Burung suwit, burung punai, banyak berduit, berenai aja. Burung suwit, burung punai, kada berduit, berenai juga. Jangan terbalik. Burung suwit, burung punai, banyak berduit, berenai. Burung suwit, burung punai, kada berduit, bermamai. Itu lain. Itu kada zuhud enggak. Bini bungas kada lebih tentram daripada orang bini kada bungas. Kalau bini bungas, hanya orang takurihing mete cemburu kita. Tapi kalau laki bini kada bungas, dipandiri orang gen ada cemburu. Itu pulang ibu-ibu, laki gagah ada menjamin lebih tentram hidup daripada bisi laki kada gagah. Kadang laki gagah ada tenang di rumah. Malam minggu laki tulak jam 12 kada bulik belum. Telepon sekalinya ditelepon nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah, berarti kan dimatiinya HP itu. Di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Nah, 3 pertanyaan. Ambil cawan nak minum, kelapasan, pop aja. Pertanda buruk apa ini? Itu biasanya kalau bininya tengah malam di rumah megang cawan pacah, lakinya sedang di luar, pasti suaminya bersama wanita lain. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, halaman 250. Baris ke halaman 250. Baris kedua dari atas, artinya maka sekurang-kurang makan pada sehari semalam itu setengah kati, dan pertengahannya itu 1 kati, dan yang ke atasnya itu 1 mud, yaitu 1/4 gantang fitrah. Dan yang lebih atas yang demikian itu membatalkan akan tingkatan orang zuhud. Jadi orang yang zuhud dengan dunia tidak lebih sehari
makan 1/4 gantang fitrah, 2,5 kilo bagi 4, berarti sekitar 7 mata. Lebih dari itu makannya batal tingkatan zuhud. Itu pun yang makan banyak tadi orang yang banyak berzikir. Karena banyaknya zikir, lalu lakas hancur makanan, lakas lapar. Itu pun jangan lebih 1/4, berarti jangan lebih dari 6,5 mata lah. Kalau 7 mata lebih, 6,5 mata kurang juga. Nya 2,5 kilo bagi 2, berarti 12,5 mata bagi 2 pulang, berarti 6 mata lebih. 6 mata lebih 2,5 garis. Berarti kalau secupak sekilo kita 10 mata, berarti 0,5 kilo lebih, berarti 2 canting juga. Lebih daripada 2 canting makan sehari batal. Itu pun yang 2 canting tadi orang yang ahli zikir, yang banyak berzikir kepada Allah. Pada makanan sekira-kira sehari semalam jangan lebih 2 canting tadi. Adapun martabat zuhud dengan sekira-kira dibangsakan pada tiap-tiap zaman, tiap-tiap masa, maka yaitu yang terutama bahwa ia makan sekira-kira mengenyangkan laparnya, menghilangkan laparnya. Jadi martabat zuhud itu, makan itu yang paling utama menghilangkan lapar. Kada usah kenyang, asal makan hilang laparnya sudah. Maka Nabi makan berhenti sebelum kenyang, tidak makan kalau tidak lapar. Kalau kita terbalik, makan sebelum lapar, kada berhenti sebelum kenyang. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit makan, artinya sering. Itu beda ya. Jadi orang zuhud itu yang penting makan itu menghilangkan lapar pada ketika itu juga. Maka apabila kenyang ia pada ketika pagi-pagi, maka tiada disimpannya akan sesuatu yang lebih daripada itu bagi makannya pada petang-petang. Jadi kalau inya makan pagi, dia tidak disimpan untuk petang. Ya, petang semula pulang. Dan jika dapat ia makan pada petang, maka tiada disimpannya akan sesuatu yang lebih daripada makannya itu untuk pagi-pagi dadak. Burung itu dia makan pagi, tidak ada menyisakan untuk makan petang. Karena bilanya makan petang, dia malam lapar, pagi dia punya apa-apa, cari pulang. Jadi tidak ada dunia sedikit pun pada itu burung. Dia makan pagi sudah, kada mikiran petang. Karena petang dia
terbang pula cari makan. Habis makan petang, guringnya kada mikirkan isok semula pulang. Ada burung bersimpanan hakin isok dede. Dia dapat makanan di laut. Burung yang di laut tu nya, saya bingung kemarin, mengapa burung di tepi laut nih? Maka dia terbang berjurut berumbungan. Rupanya menghadang ikan melompat. Jadi ada orang menyundung pakai pumpong di beting tuh, iringinya terus. Pompong tuh iringinya di belakang. Rupanya kalau pompong tuh lewat di air yang dangkal, ikan tuh bisa melompat. Nah, ketika melompat itulah diterkamnya oleh burung tuh. Nah, habis kenyang nih istirahat. Dada dia nyimpan ikan untuk petang dada. Petang di semula pulang. Karena bila datang petang makan dia. Dada burung membawa satu ikan untuk nanti malam kalau kau lapar ke tengah malam dada. Nya kada mikir situ. Ada dia mikir situ. Karena esok basah pulang. Jadi berpaling dia daripada menimbun harta dunia. Itulah burung. Ya. Orang zuhud makan pagi dia tidak ada menyiapkan untuk petang. Petang nanti semula pulang. Jadi tidak ada menyimpan makanan di waktu pagi untuk petangnya dada. Kalau kita beras bekarung di rumah, bukan untuk petang, untuk seminggu masih cukup lagi. Nah, dan martabat yang pertengahan, bahwa ia menyimpan akan sesuatu bagi yang dimakannya itu sekira-kira mencukupi sebulan hingga 40 hari. Jadi dia bersiap bulan Ramadan tuh. Beras cukup bagian sebulan, ikan teri cukup bagian sebulan, minyak cukup bagian sebulan. Karena bulan Ramadan dia menyiapkan waktu untuk beramal saja, tidak lagi bercari. Dia berpaling dengan kesibukan dunia karena berhadap hati untuk memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dikumpulkannya, berasnya ada, semua ada lengkap sudah. Itu tidak menghilangkan zuhud. Ya, zuhud tadi kan berpaling daripada dunia. Itu berhadap namanya, menyiapkan lagi sebulan. Bagaimana? Tidak. Itu zuhud orang pertengahan. Dan martabat yang sekurang-kurang daripada zuhud, berpaling hati daripada dunia, bahwa dia menyimpan sesuatu daripada makanan itu sekira-kira mencukupi setahun. Orang di kampung begitu punya berumah, nah begitu panen masukkannya benih ke dalam kindai, ke dalam gudang benih itu, cukup untuk setahun, menyambung berumah tahun akan datang. Zuhud dah tu, zuhud itu berhadap kepada dunia dah? Tidak, karena persiapan untuk 1 tahun. Maka jika ia menaruh makanan yang lebih daripada setahun itu, niscaya keluar ia daripada martabat zuhud. Jadi kita ni tak keluar pada martabat zuhud karena banyak menyimpan masih. Tetapi jika tiada ada baginya usaha dan tiada mau ia mengambil daripada orang lain, seperti nama orang, maka bahwasanya ia mempunyai 20 dinar, maka disimpannya akan dia 20 dinar dan mencukupi, memadai ia dengan dia 20 tahun. Ini kan 20 dinar cukup untuk 20 tahun. Maka yang demikian itu tiada membatalkan
akan makam zuhud. Dia tidak ada usaha, cuman ada warisan, simpaninya untuk bekal cukup untuk 20 tahun. Itu tidak membatalkan akan makam zuhud, karena dia tuhada. Jadi warisan Nepal disimpaninya dan martabatnya di dalam akhirat. Ya, tidak membatalkan makam zuhud. Ya, bukan berarti memalarakan awan dunia, cuman memikirkan nanti masa depannya bagaimana, karena kada ada lagi usaha. Itulah yang ada simpan. Itu tidak termasuk menyimpan dunia, tapi persiapan untuk di masa depan karena tidak lagi ada usaha. Bermula martabat zuhud, kita ini membaca aja, ngalih juga na zuhud. Bermula martabat zuhud itu 3 perkara. Pertama, bahwa ia meninggalkan akan dunia, padahal hatinya cenderung kepadanya dunia. Dia ditinggalkannya lah dunia tadi, tapi hatinya tetap baik senang, tetapi disungguh-sungguhinya pada menghilangkan akan dunia itu di dalam hatinya. Dia berjuang, sudahlah, ada usah susah dengan dunia nih, tinggalkan aja. Pada akhirnya juga kita akan meninggalkan dunia. Kalau tidak kita meninggalkan dunia, dunia juga akan meninggalkan kita. Jadi maraha hati yang tadinya condong kepada dunia lalu dihilangkannya. Inilah permulaan zuhud, ya, permulaan zuhud. Jadi kalau permulaan zuhud, kita nih masih senanglah, hati condonglah kepada dunia, hendakai, tapi diusahakannya sudah. Hati jangan bertambat kepada dunia. Dunia ini sebentar, dunia tidak lama. Nyaman-nyaman pun di dunia, ya begitu-begitulah. Baulah rumah ganal 2 tingkat pulang, ya mula-mula, lama-lama ya panat juga, bersesimpon, bersesapu, bongkok awak, nyapu rumah hari-hari, hendak ambil pembantu, malih juga cari pembantu anom, loko laki kecantol, cari pembantu tuha kan pati teh juga, ujung maharagu, paksa ai, bersesimpon seorang, menyapu seorang, memasak seorang. Kada disapui tingkat atas, berdebu, disapui awak panat. Itu mula-mula cuman, aina lama-lama bosan lah. Bah kalau rumah halus, biar 2 dapa persegi, nyaman masih simpon, ya, bersesapu nyaman. Jadi kadang mesti juga rumah ganal lebih tentram hidup daripada rumah halus. Makan pun, kawan di sebelah makan lauk ikan masak asam pedas, ikan garut. Nah, yang di sebelah ikan gula mak karing, nangka ibu betis tuh, bebenam cacapannya asam awan saham. Nah, yang itu ikan garut awan nanggala, belum tentu nyaman di situ makan. Salah nyaman ikan karing gula mak nang cacap kesaham nih, makan 2 kali bertambah. Yang di sana kada bertambah, tahingos makan kepedesan, belum tentu. Jadi untuk apa kita berhadap kepada dunia? Ternyata nyamannya dunia ini sebentar saja, lama-lama bosan. Cobalah kita cobakan bulik nih, seminggu jadian, hari-hari makan nanggala, baterai. Minggu akan datang dapat kabar dirawat di rumah sakit. Kolesterol naik. Nah, coba yang hari-hari makan sayur, bayam, ya, sambal acan, ikan karing, sihat. Jadi kan ada mesti juga. Jadi apa? Tenang nyaman dunia nih. Maka itu di pojok hati, tidak usahlah tergiur dengan dunia.
Yang apa ada sudah. Jangan hati berhadap kepada dunia. Itu permulaan orang hendak zuhud. Ya, tapi mahal dengan murah. Kadang lebih bebas pakai tapih murah. Kalau tapih murah, sarung kita ni murah, duduk basing lah. Tapi kalau sarung mahal yang kada boleh ditapas pakai sabun dah, itu duduk dah pusat memusat kalau kedudukan. Nah, jadi agak ngalih. Sandal murah, sandal mahal. Lebih nyaman sandal murah. Tanang dalam masjid i'tikaf, sandal mahal, ada tanang. Aku ada dikasih sandal dari Makkah. Bagus sandalnya, mahal. Yang ngasih Pak Yasi nang di Pelabuhan Dagang, yang polisi itu naik haji tahun tadi sudah pulang, dia haji plus dah. Itu kuitihi sandalnya nyatu mahal. Sampai ini kada boleh pakai belum. Nak aku pakai tadi kalau keburu hilang. Soalnya sandalnya bagus benar. Jadi kada aku pakai. Sandal buruk kan biasa, apalagi sandal lain sebelah. Aman. Kalau sandal lain sebelah masih dijuntan orang, maling itu bebungulan. Sandal lain sebelah contan juga. Nah, coba kalau sandal bagus. Jadi ternyata tenang orang sandal buruk di masjid daripada sandal hanyar. Nah, ternyata tenang dia daripada nang sandal mahal tadi. Kawan sandal buruk tapi murah, ternyata lebih bebas daripada memakai tapi buruk. Nah, bini bungas kada lebih tentram daripada orang bini kada bungas. Nah, kalau bini bungas hanya orang takurihing mete cemburu kita. Tapi kalau laki bini kada bungas dipandiri orang gen ada cemburu. Itu pulang ibu-ibu laki gagah ada menjamin lebih tentram hidup daripada si laki kada gagah. Kadang laki gagah ada tenang di rumah. Malam minggu laki tulak jam 12 kada bulik belum. Telepon sekalinya ditelepon nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah, berarti kan dimatiinya HP itu. Di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Nah, 3 pertanyaan. Ambil cawan nak minum, kelapasan, pop baca. Pertanda buruk apa ini? Itu biasanya kalau bininya tengah malam di rumah megang cawan pacah, lakinya sedang di luar, pasti suaminya bersama wanita lain. Di mana? Di film Indosiar. Kalau film Indosiar aku hafal banget ya. Kalau top pacah cawan bininya, tengoklah lakinya nanti. Kan syutingannya ke lakinya pulang dengan wanita lain. Coba tarai kalau laki kada gagah, aman. Jangankan jam 1 kada bulik, 2 hari kada bulik kada apa-apa. Malah kan kada humap aku di rumah di sini. Nyaman. Kalau laki gagah kurihingi orang dia sama laman merangut. Guring gen berbalik belakang, dicuil na laki mahantamon siko. Kenapa? Karena terbakar api cemburu. Coba kalau laki kada gagah, jangankan disenyum orang, dipandiri orang gen merah presiden. Siapa nang hendak jadian? Aku gen telanjur lerai jangan bine juga aman kan? Jadi kita dunia ni kada usah tagiyor banget dah. Ya. Dilihat nyaman pertama, lama-lama membosankan. Itulah dunia. Ya, kita melihatlah orang imbah nikah dah. Bah, minta ampun bahagianya. Kemana nang laki, kemana nang bini, ada berpisah. Bahunda gen rapat duduk. Sekali sudah tuh hak syuting seorang honda, nang laki tu hak seorang, nang bini seorang. Mana lagi beimbai. Jangankan nabi jalan bergandeng tangan, beimbai je dihendak. Ayo aja bahai berdulu aku dudi je. Asa kada kurun je menggandeng nang Tuhan. Mogi anom maka ampun. Jadi dunia ni membosankan rupanya. Jadi kada usah
hati kita berhadap kepada dunia di pojok, berhadap ke akhirat saja. Nah, itu permulaan orang hendak zuhud. Yang kedua, bahwa benci hatinya daripada dunia, lagi tidak condong hatinya kepada dunia karena mengetahui bahwasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat itu kada kawa. Sementara lewat bersenang-senang di akhirat, kalau nanti di dunia, kalau di akhirat nanti hilang kenyamanan. Maka dia di dunia sederhana aja, kada bermewah-mewah, ya hatinya kada berhadap ya sekalipun banyak memiliki tapi nya merasa kada ambatnya minallah ilallah, semua dari Allah kepada Allah. Sudah, kita di tangan aja dunia. Apabila masuk ke hati, begitu lepas sakit hati, maka jangan masuk ke hati, di tangan aja. Cuman tetap hati-hati, lagi di akhir zaman nih, hati-hati. Bila ada tawaran barang antik yang menggiurkan, menjanjikan untung banyak, jangan percaya. Baik berjual yang ada aja, seadanya aja, jangan pati percaya. Walaupun kawan dekat kita, kadang kawan dekat kita nih ada juga kawan di atasnya, ada jaringannya. Nah, kita jangan terpancing, berjalan yang ada nih aja. Apa usaha kita itu aja jalan nih. Jangan ikut menanam saham nang kita kada tahu pasti, apalagi keuntungannya banyak. Punya banyak keuntungannya, kayak pangboy kita nyai surangan enak boy kita mun kebanyakan, apalagi modal 50 juta dijanjikan setiap bulan dapat untung 10 juta kerampotnya. Amunnya 10 juta untung, baiknya menyimpan minjam di bank, duit minjam di bank 50 juta sebulan paling berapa? Bagi usaha di bank syariah ada, bagi usaha nanam modal. Tapi kenapa kita nang diboinya? Jadi berpikir kita hati-hati. Akhir zaman di mana-mana ada tawaran yang menggiurkan, barang antik apakah, ada usaha nang ada aja pinang tuh di Herago, sawit di Herago, sudah itu aja dijalani. Ada usaha kita mengejar dunia berhabis-habis, sekalinya tertipu, ada tenang lagi beribadah. Karena tingkatan kita nih belum sampai kepada tingkatan zuhud. Jadi belajar mengandak harta benda di tangan, tapi hati-hati. Walaupun di tangan, tapi hati-hati tetap. Jadi kesenangan dunia tidak bersatu dengan akhirat. Yang ketiga, bahwa tiada condong hatinya kepada dunia dan tiada benci daripadanya dunia. Artinya condong kada, benci kada, tetapi adanya dan tiadanya sama juga. Orang zuhud tingkat tinggi ketika banyak berduit, dan ketika kada berduit santai aja, ya Bapak. Karena hidup nih berputar bagaikan roda, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Roda itu berputar, ban sepeda itu berputar, kadang naik, kadang turun, kadang turun, kadang naik, biasa aja. Itulah perjalanan hidup. Jadi ada awan kada sama aja. Ya, burung suwit, burung punai, banyak berduit berenai aja. Burung suwit, burung punai, kada berduit berenai juga. Jangan terbalik. Burung suwit, burung punai, banyak berduit berenai.
burung suit, burung punai, kada berduit, bermamai, itu lain. Itu kada zuhud enggak. Ya kalau zuhud nih berduit biasa aja, kada berduit biasa aja, dihormati orang biasa aja, kada dihormati orang biasa aja, disambati orang biasa aja, dipuji orang biasa. Ada merasa nyaman. Kalau disanjung, inya kada merasa tersanjung. Orang kada menyanjung, inya kada tersinggung. Bila disanjung merasa tersanjung, itu namanya orang aanjungan. Bila kada disanjung tersinggung, itu namanya orang parajuan. Jadi hidup parajuan, aanjungan, itu ngalih tak. Orang kada menyanjung, merangut. Bila disanjung orang, takurihing sampai ke hintuhut. Atau anjungan dari itu. Jadi kita ni merasa sama kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun, kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Karena kada berkabun. Lagi apa senang? Kita di dunia ini sementara. Untuk apa kita senang? Akhirat kita belum tentu. Kalau sudah tentu akhirat selamat, baru senang. Kada orang yang ahli ibadah, orang alim, selama hidupnya kada mau terkurihing. Syedin bilang, aku baru mau ketawa, baru mau senyum kalau tahu tempatku di akhirat. Sekalinya katanya pas imbak meninggal dunia tersenyum Syedin. Berarti mungkin diperlihatkan tempatnya sehingga tersenyum. Jadi kita tidaklah bergembira sangat banyak berduit, tidak sedih sedikit berduit. Karena tidak sedikit akibat duit banyak tersalah langkah. Ya, maka itu tidak menjamin banyak memiliki kemewahan dunia lebih beruntung hidup, kada menjamin. Kadang tahu bang banyak berduit, banyak usaha, mobil banyak, duit di rumah bekarong. Kadang kada jenak kada guring kada jenak, kada nyanyak guring. Ada tikus kakerasak hadiga, semalaman kada guring. Ya mandau diga dah. Dikira maling pada tikus, kan kada tenang guring. Apalagi di kampung, hanya nukar pumpong, banyu pasang dalam punya kakak lutok disampan, menyintir pakai ubat timah tu. Nah, pada orang lalu benerai, semalaman kada guring. Kalau orang susah, nah guring malam kakak lutok sampan lewat, kada ada bangun kita. Kenapa? Kita kada punya pumpong, ada sampan jongkong. Tapi betengkolok di perumahan. Itu kada kalau diturunakan coba bucornya aja 6. Belum di kayu haram tadi dulu deh. Nyaman lo goreng kita. Jungkong bocor. Tarai pumpong nang hanyar yang mahal tuh. Ada punya kakalotok banyu dalam, bangun menyinter. Namun orang susah goreng, kadang lawang jadi kada bisundok. Ngaruh goreng Syedin. Kekerasak maling anak naik goreng den. Kenapa? Dikirain tikus, padahal maling. Rumah aja kada disundok, lagi apa disundok? Percuma. Rumahnya tuh daun, rumah kami di kampung, atap daun tuh ditumpang 2, digapit on buluh, besangkot 3, itu panglawang. Ada besundok, ada besangkot nerai. Percuma disundok, dikunci percuma. Kalau ada kucing bakal lahir, tertunggu lawang tuh bungkas. Tapi apa nang dipikirkan? Ada takutan ndak maling naik. Apa juntan maling? Dia cacahan acan semangkok. Hirup karai. Mau ada sakit parut maling esok. Ada dapur harang sebuah. Bekat dewai pulang ndak. Angkat dapurnya, tertinggal buritnya. Ada kalau dijuntan. Jadi
Orang zuhudnya kada mikirakan kemewahan dunia. Ada alhamdulillah, ada masalah. Ada merasa gembira, ada merasa sedih. Melihat emas tuh kayak melihat batu bata. Melihat berlian tuh kayak batu biasa. Kayak biasa Tapi kalau kita melihat batu orang begirap Tapi sudah biasa Ulun ada di rumah cincin berlian. Hari itu 3 ambil orang biri berlian hitam. Banyak pergi ke negara. Ada pemilihan Tuan Guru Bakit lah, muhibinnya. Tang situ. Anda kidin cincin berlian loh. Itu harganya 20 juta ke atas loh. Mula-mula senang aja kok. Muyak. Kujulong ke bupati. Kayak bang aja kena. Julong situ. Sekalinya julong itu 20 juta duit. Nah, pada jadi gula pundok. Mun belum miliki, ya senang kita meteh tuh, gegira-girap Tapi kalau sudah ada, muyak marago. Mana tahu pakai lagi, ada syuting lagi di rumah. Nah, harganya 7 juta. Asa biasa, aku meteh cincin itu sudah. Kenapa? Dia ada bedanya. Tapi saya kadang ngaku zuhud kada. Cuman menganggap biasa aja latihan. Melihat emas sugin. Asa melihat biasa aja begitu. Nang satu bekalung emas, nang satu bekalung biasa aja. Ada masalah. Itu orang zuhud. Ya, artinya kada gembira, banyak yang dimiliki, kada sedih ketika kada memiliki. Nah, biasa aja. Kita tuh kalau belum memiliki kepingin sangat, tapi kalau sudah memiliki bisa lagi. Makanya tidak mesti orang sugih tidak zuhud, enggak. Bisa orang sugih lebih zuhud daripada kita yang kada sugih. Karena kita ini masih penasaran lagi. Hendak jadi orang sugih itu masih penasaran lagi. Jadi hati itu bahajat masih, berarti kada zuhud belum. Karena hati bahadap. Orang sugihnya merasa biasa dah. Jadinya kada bahadap lagi kepada dunia. Jadi orang zuhud itu bisa orang sugih, bisa orang biasa. Dibalik pulang, hubbud dunia, cinta dunia, bisa orang biasa, bisa orang sugih. Jadi kada mesti orang sugih yang hubbud dunia, bisa nang kada sugih juga hubbud dunia. Kada mesti orang susah saja yang zuhud, orang sugih juga bisa zuhud. Tapi dibalik juga, kada mesti orang sugih hubbud dunia, kadang-kadang kada sugih pun lebih lagi hubbud dunianya. Begitu keterangannya. Tergantung hati. Beguyur kita menata hati, jangan silau dengan kemewahan dunia. Kalau benci kita kada kawat ya. Tapi paling tidak jangan meletakkan dunia di hati mengalahkan akhirat. Dan adalah arti zuhud itu padanya seperti air ya. Seperti laut dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu sekali-kali. Tiada gemar kepada gemarnya kepada harta, dan tiada pula kepada bencinya. Jadi kita gemar tidak, benci kada ya. Dan martabat yang akhir ini yaitu yang terlebih akmal. Dan martabat yang terlebih akmal daripada ini zuhud arifin, yaitu tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, sama ada sesuatu itu daripada dunia atau daripada akhirat. Dia hatinya semata-mata berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dihadapkan Allah hati kita
selalu gemar kepada akhirat, tapi walaupun tidak membenci dunia, tapi gemar kepada akhirat, sehingga kita mudah-mudahan diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.